Kakak-kakak baik-baik saja? Apa ini tanda mau melahirkan? Shuje, lebih baik kita jangan ikut campur. Hal sepele, masa tidak peduli? Kakak, lukamu parah, mau kami antar ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Cuma gangguan kehamilan. Rumahku dekat sini. Bisa tolong antarkan aku pulang? Boleh. Maaf ya kakak, kami masih ada urusan. Xiaoyue, kami mahasiswa kedokteran tak mungkin tega tak menolong. Baiklah, Ayo saya bantu ibu berdiri, hati-hati. saya bantu bapak. Hati-hati. Kalian mahasiswa sekarang kualitasnya tinggi ya. Kakak terlalu berlebihan, ini kewajiban kami. Kalian siapa? Nona kecil, jangan macam-macam. Ini demi kebaikanmu, sudah kutemukan calon suami yang baik. Kalian sayangku, kamu. Shuje, tolong aku. Shuje, tolong aku. Shuje. Kakak, kali ini saya cariin mahasiswi untukmu, cantik kan? Bagus, lumayan harganya. Kalian sekutu. Kenapa kau khianati aku? Shuje, kau mengkhianatiku. Kamu. Shogi dan Danyu teman baik selamanya. Ini rumah Danyu. Paman sang gadis secantik ini, itu pun masih mahasiswi. Kok cuma 3.000? Terlalu murah. Bagaimana? Harus 5.000. Sudah sepakat 3.000 ya 3.000. Berani ingkar janji. Ku buat kamu tak dapat sepeser pun. Shuje, kau malah menjualku. Danyu, setidaknya dia sudah antar istrimu untukmu. Bersikap baiklah. Paman Zhang, ini aku Xiaoyue. Danyu, istrimu sudah sadar. Pergi lihat, cepat. Danyu, Kamu... Tadi yang bersuara itu kamu kan? Sayang, diam kau. Danyu, aku Xiaoyue. Kau tak ingat aku? Masih belum kapok? Oh ya, tanda lahir di punggung tanganku. Dia pasti kenal. Lihat tanda lahirku. Lihat, aku punya tanda lahir. Mari ku lepaskan ikatanmu. Kamu kayaknya gatal kulitnya. Tidak dipukul, kamu tidak nyaman. Ayahku benar, wanita yang dibeli harus dipukul. Dipukul sampai pingsan, jadi patuh. Masih mau sembunyi? Masih berani kabur? Pura-pura mati ya? Bangun, bangun. Hanya pingsan. Kukira dia tewas dipukul.
Kalau berani ngomong lagi, aku buat kamu seumur hidup. Tidak bisa bicara omong kosong. Dengar tidak? Nah, begitu baru benar. Kebetulan tadi tidak minum air. Daniel, aku Xiaoyue. Xiaoyue, Yang ini kau masih ingat? ternyata kamu melihat tulisan di atas itu. Berpura-pura jadi Xiaoyue di sini. Bukan, aku benar Xiaoyue. Lihat tanda lahir. Aku punya tanda lahir. Tanda lahir Xiaoyue, mana ada sebesar milikmu. Tanda lahirmu sebesar ini. Kamu tipu aku. Aku paling benci pembohong. Daniel, bodohnya kau. Waktu kita kecil, tanda lahirku juga kecil. Sekarang aku besar, tanda lahirku tentu ikut membesar. Dan lagi Xiaoyue, mana ada secantik kamu. Mana mungkin kamu Xiaoyue. Karena kamu tiru Xiaoyue. Aku akan menghukummu. Jangan. Aku suruh kau beri pelajaran. Kau menghajar sampai mati. Bukan. Pamanjang saya Xiaoyue. Saya Xiaoyue Pamanjang. Kau Xiaoyue. Saya Xiaoyue Pamanjang paman yang lihat saya tumbuh besar sejak kecil. Masa tidak mengenali saya? Kau benar Xiaoyue. Bukan ayahmu yang tak bilang kamu kuliah di luar kota. Kenapa kamu di sini? Saya ditipu bajingan Shuje itu. Kamu bilang kita beli mahasiswi. Kok ini Xiaoyue? Ini gimana? Xiaoyue, aku lepas ikatanmu. Jangan, Kak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya melihat tulisan di dinding. Meniru Xiaoyue. Xiaoyue mana secantik dia. Bodoh! Wanita berubah cepat, tak tahukah? Xiaoyue adalah anak Sunda Peng. Lihat, wajahnya mana mirip Sunda Peng. Memang tak mirip. Saya punya kartu identitas saya ada di saku. Lihat. Benar dia Sun Xiaoyue. Benar dia Cepat lihat Xiaoyue kenapa? Pingsan, tidak apa-apa. Ayo, minum. Bersulang. Ayo. Makan. Coba ini, masakannya enak. Ayo, minum. Aduh, selamat ya Daniu. Lihatlah sekarang, Daniu sudah menikah. Itu Ini ayah saya. Ini suara ayah saya. Baik. Ayo, minum. Bersulang. Ayo, habiskan gelas ini. Ayah, tolong saya. Bapak Zhang, di rumah kalian kok masih memelihara mumi gitu? Ayah ternyata tidak mengenali saya. Itu istri Daniuku. Pasangan muda itu tiap hari berkelahi. Cedera sedikit. Oh, aduh, kulihat.
Lukanya parah, dibungkus ketat. Jangan ada masalah. Masalah apa? Kamu bilang, kita pria. Siapa yang tak pukul istri? Minum! Ayah, aku di sini. Aku dengar suara ini sangat familiar, seperti anakku. Sekarang suara gadis-gadis kan sama saja. Kamu terlalu curiga. Ayo minum segelas. Tidak bisa, aku pergi cek. Bapak Sun, apa kau mabuk? Kuberitahu, pengantin baru belum masuk rumah. Pandangan pertama harus untuk anakku Daniu. Apa maumu? Aku juga tidak bermaksud begitu. Lihat ini minum anggur pernikahan sudah. Bukannya ingin lihat pengantin perempuan. Tidak bisa minum anggur pernikahan sudah. Tidak lihat pengantin perempuan. Betul kan, warga desa? Ya, ya. Iya, Bapak Zhang, jangan-jangan kamu bohong sengaja mau tipu uang angpau kita. Siapa mau uang recehmu, ayo minum. Silakan duduk. Daniu istrinya sudah bangun. Ayo kita lihat. Bawa dia ke sini. Perkenalkan pada semua. Baik. Aku pergi panggil. Segera pergi memanggil. Minum. Baiklah, mau kabur ya? Aku ingatkan kamu, ikat perban untukku. Ikat. Jangan bersuara, atau kamu akan kena akibat. Dengar tidak? Pergi. Buka pintu. Semuanya pengantin wanita datang. Xiaoyue. Postur tubuhnya mirip sekali dengan putriku, sama persis. Jangan lihat tubuh wanita bagus, lalu mau bawa pulang jadi anak. Bukankah anakmu kuliah di kota? Aduh, otakku ini. Nona, namamu siapa? Dia, namanya Xiaoyue. Apa? Kamu Xiaoyue? Ini menantuku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Namanya Xiao Sui. Xiao Sui. Namanya Xiao Sui, sini. Xiao Sui, aku bersulang untukmu. Kenapa dia diam saja? Jangan-jangan kau nikahi menantu perempuan bisu? Tenang saja. Dia bukan bisu. Kesehatannya kurang baik. Sekarang tidak bisa bicara. Begini, Paman, aku gantiin dia minum. Kamu gantikan minum baik harus 2 gelas. Tidak masalah. Ini kesempatan asal ayah melihat tanda lahir di tangan saya. Dia pasti akan mengenali saya. Tanda lahir. Tanda lahir ini mirip dengan putriku. Sayangnya bukan putriku. Baik. Semuanya, menantuku kesehatannya kurang baik. Istirahat dulu di kamar. Tidak bisa. Kalau sekarang tidak bicara, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Tapi tenggorokan sakit sekali tidak bisa bicara. Ada ide. Ini baju Xiaoyue, kenapa ada di sini?
KTP Xiao Yue. Ini menantuku. Baju dan KTP ini kutemukan saat jalan dengan Daniu. Kebetulan sekali, bukan? Masa kebetulan banget? Lepaskan perbannya, biar kulihat. Paman wajahnya terluka, tak bisa potong. Baik tidak mau melepas, ya. Aku punya cara membuktikan dia putriku. Kamu siapa? Ini ponsel putriku Xiao Yue. Kamu sembunyikan putriku di mana? Anak perempuan apa? Putriku Xiao Yue. Paman Zhang kalian keterlaluan. Kenapa memanggil ayahnya? Ayah saya Xiao Yue, ayah saya Xiao Yue, ayah. Kamu benar Xiao Yue. Bapak Zhang, apa yang kau lakukan? Kakak, aku benar-benar tak tahu dia anakmu. Maksudku, kalau aku suka Xiao Yue, bisa saja aku pukul dia pingsan di jalan. Ngapain suruh orang ini dapetin duit mas kawin 4.000? Kalian benar-benar gila ingin punya istri. Kau pedagang manusia ini, aku takkan memaafkanmu. Berlutut. Xiao Yue, maaf aku salah. Suje, saya percaya sekali padamu, kau malah menjual saya. Bukan maaf, Xiao Yue. Aku juga terpaksa. Aku dari keluarga miskin. Ini untuk biaya kuliah tahun depan. Paling-paling, uang 4.000 ini ku kembalikan. Anggap saja tak pernah bertemu. Boleh? Aku belum pernah lihat kamu. Kalau bukan karena kamu, anakku bisa terluka separah ini. Tidak luka-lukanya. Bukan aku yang buat. Mereka yang melakukannya. Benar, ayah, ini semua pukulan Daniu. Paman, ampunin aku. Aku bener-bener nggak tahu dia Xiao Yue. Kalau tahu berani-beraninya aku, nggak mungkin aku berani. Aku tak peduli. Kau lukai putriku. Aku balas 2 kali lipat. Tenang, tenang. Kita sekarang sedang mengobati luka Xiao Yue. Kujamin, Xiao Yue akan pulih seperti semula. Suara putriku ini juga kalian yang rusakkan, kan? Kalau begitu, ku beri tanggung jawab. Bocah nakal. Hari ini ku harus patahkan lenganmu. Kubunuh kau. Kubunuh kau, anakku. Bapak Sun, lihat anakku sudah kuhajar. Kau harus tenang sekarang. Aku ada usul. Karena sudah begini, lebih baik keluarga kami kasih keluarga kalian 30.000 dengan meriah nikahkan Xiao Yue ke sini. Setuju. Jangan, ayah. Aku nggak mau nikah. Xiao Yue kan mahasiswa. Biaya kuliah setahun saja lebih dari 30.000. Kau menganggapku pengemis? Bukannya Xiao Yue dibohongi dia? Sekarang dia bukan perawan lagi. 30.000 sudah banyak. Tidak. Dia yang mau pacaran denganku, mau menyerahkan diri, bukan salahku. Kau masih berani bicara? Kau celakakan anakku sampai begini. Aku patahkan kaki anjingmu. Pukul! Pukul dia lebih keras! Dia ini yang bikin Xiao Yue jadi begini. Sudah. Kasih pelajaran saja. Kalau sampai mati, kita tanggung jawab. Untung dia jual Xiao Yue ke keluarga kami. Kalau dia jual Xiao Yue ke tempat lain seumur hidup, kau mungkin tak jumpa Xiao Yue. Lihat Xiao Yue sekarang sudah tidak suci. Sulit nikah lagi. Lebih baik nikah dengan Daniu bagus, kan? Iya, aku janji bakal perlakukan dia baik. Ya, betul. Xiao Yue
dengan Daniel tumbuh besar bersama. Ada rasa sekarang mereka bersatu. Kita jadi keluarga. Bukankah ini tambah erat? Saya tidak mau. Jangan, Ayah. Saya tidak setuju. Saya tidak mau menikah dengannya. Nak, lagi pula harga dirimu sudah ternodai oleh si pedagang manusia itu. Lihat, ini sayang sekali. Daniu dan Paman Zhang ini Benar-benar. tidak menjauhimu, malah berbuat baik padamu. Maksudku, kau nanti hidup dengan tenang di sini saja. Jangan, Ayah. Lihat luka-luka saya ini. Semua pukulan Daniel ini juga disebut baik pada saya. Mana ada suami tak pukul istri? Memukul tanda sayang, memarahi tanda cinta. Nak, kau istirahat saja di rumah Daniu, Jangan! nanti jalani hidup dengan baik, ya. Bapak Zhang, ikut aku keluar. Kita bicarakan soal mas kawin. Ayo pergi. Pergi. Ayah, saya tidak mau menikah. Papamu sudah nggak mau kamu lagi, tegas banget. Lupakan saja harapanmu. Mulai sekarang, dengarkan kata-kata kami. Dengar nggak? Baik, kalau begitu setuju. Mas kawin 40.000. Besok aku antar ke rumahmu. Boleh juga. Lagi pula hari ini acara jamuan sudah selesai. Selanjutnya, biarkan Xiao Yue tinggal di rumah kalian. Baik, Daniel. Paman. Baik. Nanti, perlakukan Xiao Yue dengan baik. Kalau aku tahu kau berani memukulnya lagi, kau yang kutuntut. Nggak berani lagi, Paman. Kenapa masih panggil paman, panggil ayah? Papa. Kalau begitu, aku bawa dia ke kantor dulu, biar dia tidak mencelakakan orang lagi di luar. Ayo. Lihat kamu mau lari kemana? Minum selagi hangat bergizi. Papaku baik hati masakin kamu sup ayam. Masih nggak terima? Mau dipukul ya? Daniel, kenapa nakuti dia lagi? Aku peringatkan nanti jangan pukul dia. Dia sekarang adalah menantumu. Kau lupa janjimu pada Paman Sun? Bagaimana? Jangan selalu mikirin luar kota. Kami nggak ngerti bagus apa sih di kota itu. Cewek-cewek pada kabur keluar. Bikin di desa ini, cowok-cowok nggak ada yang bisa nikah. Xiao Yue, kita nanti akan baik padamu. Kau nenek keluarga kami. Nanti kalau kamu udah punya anak, kami berdua yang nafkahin kamu. Pasti nggak akan perlakukan kamu buruk. Ayo. Xiao Yue, minum sup ayamnya. Minum sup ayamnya. Nanti kau akan mengerti. Ayo pergi. Harus cari ponsel. Hanya dengan lapor polisi saya bisa lolos. Kamu ngapain? Mau telepon polisi minta tolong ya? Siapa yang mau lapor polisi? Saya cuma bosan saja. Saya cari ponsel buat lihat video main game.
Kalian cewek-cewek ini cerewet banget. Nggak ada kerjaan, cuma pegang HP, nonton video mulu buat hiburan. Gimana sih? Mendingan waktu itu dipakai buat kerja di ladang. Kita kan perempuan, ada keinginan material sedikit, kenapa? Baru saja bilang akan merawat saya. Permintaan dasar seperti ini saja tidak bisa dipenuhi? Baik kamu mahasiswa, aku tak bisa lawanmu. Gimana Daniel terus mengintai di sini? Saya tak ada kesempatan lapor polisi. Mau kemana? Mau pergi kemana? Saya ke WC. Ke kamar kecil. Bawa ponsel untuk apa? Urusanmu apa? Kupikir kamu mau lapor polisi. Lapor polisi apa? Saya cuma ingin telepon ayah saya. Biar ayah saya antar barang untuk saya. Kita satu desa. Butuh apa? Bilang saja. Aku yang ambilkan. Oke. Kamu bilang ke ayah saya. Ambil barang-barang saya itu, baju-baju, tempat tidur, rapikan semua. Oh iya, beli pembalut untuk saya. Apa? Aku pria dewasa. Kamu minta aku belikan ini? Tadi kamu bilang bersedia merawat saya. Sekarang beli pembalut saja tak mau. Baik. Siapa bilang aku tak mau beli, aku langsung beli. Ayah, jaga Xiaoyue. Aku keluar sebentar. Paman Zhang ada di luar. Harus cari cara hindari dia. Paman Zhang, masuk sebentar. Xiaoyue kembali. Xiaoyue, Sial, akan ditangkap mereka. Xiaoyue lari apa sih? Kamu berani lari? Kembali sini. Xiaoyue, Kakak, bukannya kamu baru menikah dengan Daniel? Mau kabur kemana lagi? kakak, mereka paksa saya. Tolong selamatkan saya. Kakak, saya mohon padamu. Naiklah. Cepat pergi! Ini kampung halamanmu. Lihat kamu bisa lari kemana. Xiaoyue.
Baru beberapa hari lalu ku dengar kamu baru pindah ke rumah Daniu. Baru berapa hari sudah mau kabur? Paman Zhang, Daniu, dan ayah saya. Mereka yang memaksa saya. Mereka juga bermaksud baik. Buah apa perempuan sekolah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya juga nikah. Istri mengikuti suami. Sudah nasib. Kakak, anak perempuan kenapa? Anak perempuan juga bisa kuliah, nanti punya karir sendiri, mengejar cita-cita sendiri, dan kebahagiaan. Aku tidak sepintar kamu yang sekolah tinggi. Terima kasih sudah selamatkan saya. Sebenarnya aku menolongmu juga ada maksud tersembunyi. Kamu juga tahu, dari kecil aku suka Daniu. Kalau kamu pergi, aku bisa menikah dengannya. Bukan kakak Daniu itu orangnya, dia cenderung kasar. Xiao Yue, kukira kamu akan mendoakanku. Tak kusangka kamu egois sekali. Bukan kenapa tak percaya saya? Lihat luka di wajah saya, dia yang pukul. Kalau kamu nurut, tidak mungkin Daniu memukulmu tanpa alasan. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan saya? Kalau kamu menikah dengan Daniu, pasti tidak akan bahagia. Kita perempuan harus mandiri, baru bisa keluar dari desa itu. Jangan buang-buang tenaga. Aku berbeda denganmu. Aku memang ingin menikah dengan Daniu. Kakak, Kau cuma iri. Tak dapat orang lain pun tak boleh. bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang saya? Sudah, jangan bicara lagi. Kalau lanjut, turun saja. Baiklah. Saya pergi. Jangan menyesal setelah saya pergi. Jalan lurus terus lewat sini. Nanti sampai di kota. Xiao Yue doakan aku. Kak Xiao Yue, dengar-dengar, lokasi panggilan darurat kali ini adalah kampung halamanmu. Iya, sudah lama tidak pulang. 7 tahun ini, sejak lulus kuliah sampai sekarang jadi dokter darurat, akhirnya saya keluar dari desa yang menjebakku. Pasien ini wanita hamil. Minum sebotol obat. 1 botol pasti tewas. Perlu kita jalan lagi? Bagaimanapun daruratnya situasi, sebagai dokter darurat itu adalah tanggung jawab kita. Ya, karena bahaya. Makanya kami kirim ahli penyakit dalam. Kakak Xiao Yue ikut. Cepat, cepat angkat pasien ke tandu. Kamu Xiao Yue. Kamu Xiao Yue. Kalian, Xiao Yue, benarkah kau? 7 tahun, kok masih cantik begini? Kakak, aku menyesal tak dengar nasihatmu. Tak seharusnya menikahi Daniu, si kasar ini. Nikah denganku kenapa? Apa aku kurang kasih makan atau pakaian? Kamu sendiri yang cari mati. Aduh, Xiaolan, sudah saat-saat seperti ini. Jangan salahkan Daniu lagi. Cepat ke rumah sakit. Xiao Yue, tolong sepupumu. kakak, kamu minum obat? Daniu memukulku. Kesal sekali. Langsung minum sebotol. Sudah berapa lama? 2 jam. Aduh, jangan tanya lagi. Cepat bawa ke rumah sakit. Tidak sempat lagi. Ke rumah sakit kota paling tidak butuh 2 jam. Cepat, lakukan pertolongan pertama di tempat. Baik. Berkumur dulu. Ayo. Minum air lumpur. Telan. Xiao Yue, dia baik-baik saja? Minum 1 botol penuh obat. Saat ini, peluang bertahan hidup hampir nol. Kita hanya bisa melakukan tindakan penyelamatan.
Kamu ngomong apa? Dia cuma minum sebotol obat sembarangan. Bagaimana bisa mati? Keluarga pasien, tenanglah. Aku tak bisa tenang. Xiaoyue, apakah kamu? Karena 7 tahun lalu aku pukul kamu. Jadi kamu sengaja tak selamatkan dia. Cukup, sudah bertahun-tahun berlalu, saya sudah lama tidak mempersoalkanmu. Kenapa Xiaolan minum obat? Karena kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku tak lakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku cuma pukul dia beberapa kali. Kamu masih membela diri? Luka di wajahnya itu bagaimana? Pria mana tak pukul istri? Itu dia yang minum obat. Salahnya dia. Daniel, kau masih manusia? Sekarang Xiaolan sudah begini, kau masih menghindar dari tanggung jawab? Daniel, sejak menikahimu, aku tak pernah hidup enak sehari pun. Selain makan dan tidur, kau cari kesempatan untuk memukulku. Bahkan saat aku hamil besar, masih kau pukul. Xiaolan sudah bilang begitu, masih mau bilang apa lagi? Itu juga dia sendiri yang mau bunuh diri, ku beritahu. Dengan cara apapun, selamatkan dia. Maaf ya kak, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tak apa. Xiaoyue. Salah menikah di hidup ini, ku terima. Kamu beritahu, dia benar-benar tak tertolong? Meski dibawa ke rumah sakit, sudah tidak ada kesempatan lagi. Racunnya sudah menyebar ke seluruh organ dalam. Perkiraan maksimal hanya hidup 7 hari lagi. Lalu anak dalam perutnya, anaknya apa tak apa-apa? Sudah sampai saat ini, kau malah hanya peduli pada anak. Aku peduli pada anakku. Aku menikahinya demi punya anak. Meneruskan keturunan keluarga Zhang. Dia sendiri minum racun. Masa anak bisa kenapa-kenapa? Anaknya juga tidak bisa diselamatkan. Katakan padaku, dia yang minum racun sendiri. Kenapa anaknya ikut tak selamat? Daniel, dengarkan aku. Anak terhubung dengan ibunya. Selama ibunya keracunan, anaknya juga ikut keracunan. Bagus juga. Kalau anaknya perempuan, tinggal di desa, juga sengsara. Dengar baik-baik. Kalau perempuan tak bisa diselamatkan, ya sudah. Kalau laki-laki nyawamu yang kutuntut. Keluarga pasien. Kau masih punya hati nurani? Ini istrimu. Benar. Istrimu sudah begini. Masih pilih apa? Laki atau perempuan? Xiaoyue, katakan sendiri padaku. Masih adakah harapan selamatkan anaknya? Sekarang ada orang lain di sini. Kalau aku beritahu dia yang sebenarnya, dia pasti akan membahayakan orang lain. Daniel, tenang dulu. Sekarang anaknya mungkin masih bisa diselamatkan. Asalkan cepat sampai rumah sakit. Turunkan pisaumu dulu. Daniel mau apa? Letakkan pisaumu. Wah, mobilnya rusak. Ada apa? Waktu berangkat entah siapa yang menabur paku di jalan Banyak Kempes. Menyetirnya bagaimana? Cepat. Bawa dia ke rumah sakit. Tidak bisa, ban pecah, nggak bisa jalan. Tidak akan. Anakku pasti selamat. Kak Xiaoyue, sekarang bagaimana? Sekarang, telepon cari bantuan. Kenapa tidak ada sinyal? Kenapa tak ada sinyal? Anakku hilang. Daniel, anakmu masih bisa diselamatkan. Pasti masih ada cara. Masih ada cara. Ya masih satu cara. Agar aku punya anak lagi. Yaitu kau Sun Xiaoyue. Kau tinggal di sini. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Kau tetap di sini. Kita menikah. Lalu punya anak. Daniel, jangan lakukan hal bodoh. Bohong. Dia ahli rumah sakit kami. Mana mungkin nikah denganmu? Anakku hilang. Dia harus tanggung jawab. 7 tahun lalu. Kalau kau tak kabur, yang kunikahi adalah kau Xiaolan takkan mati hari ini. Anakku juga takkan hilang. Daniel, jangan terburu emosi. Dulu aku berhasil kabur. Aku tidak lapor polisi. Sekarang kau jangan sampai berbuat hal bodoh lagi. Tak peduli, aku tak punya anak. Semua salahmu semua. Kakak Xiaoyue lari. Kau yang memaksaku. Jangan lari. Daniel, Cepat bawa ke rumah sakit. Berdiri. Bagaimana? Masih tak ada sinyal?
Selama masuk rumah ini, ayah pasti akan melindungiku. Ayah, buka pintu. Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku. Ayah! Oh, Xiaoyue. Sudah lama sekali kau tidak pulang. Ayah, kenapa kau jadi begini? Tolong, ayah, cepat tolong aku. Kau kira sembunyi di sini, bisa selamat, kau belum tahu. Setelah kau pergi ayah dan pamanmu bagi mas kawin, baru kunikahi Xiaolan. Seperti ini ya. Hai, Xiaoyue. Kau juga tahu dulu keluarga kita miskin. Kau dan Xiaolan kan anak perempuan. Anak perempuan besar pasti pergi. Kalau kau tak bisa selamatkan aku dan anakku. Kalau begitu, pulang sana urus anak. Tolong aku. Daniel, kamu... Apa? Sundapeng, kau ada keberatan? Kalau mau hidup, jangan banyak tingkah. Ayah, lepaskan aku. Tak ada sinyal. Hore, tersambung. Bagus, selamat. Halo, tim penegak hukum. Kami butuh bantuan. Kami punya 2 pasien perlu segera dirawat. Ada warga bawa pisau melukai orang dan menyandera kami. Dokter darurat. Baik. Semoga Kak Xiaoyue aman. Tempat ini dikenal? Pasti terasa akrab. Kau pernah ke sini dulu. Semua ini adalah darah Xiaolan. Setiap aku memukulnya, dia dikurung di sini. Tapi Xiaolan jauh lebih lemah darimu. Cuma sedikit sentuh, langsung berteriak-teriak. Daniel, kau benar-benar biadab. Xiaolan benar-benar buta matanya sampai menyukai sampah sepertimu. Maki saja, nanti kau yang menangis. Tapi, setelah bertahun-tahun, kau sama sekali tidak tua. Wajahmu masih mulus. Tidak seperti Xiaolan sejak dia hamil badannya gendut sekali, bikin hilang selera. Apa maumu? Tentu saja menghabisi kau. Dulu aku menyesal, kenapa tidak menghabisi kau lebih awal, hingga kau kabur, dan sekarang kau tak punya kesempatan. Tolong. Lepaskan aku. Daniel, kau sedang apa? Ayah. Semua gara-gara dia, istri dan anakku mati. Daniel sudah sampai saat seperti ini masih tak merasa bersalah. Kau yang menyebabkan Xiaolan minum racun serangga. Dia yang mau bunuh diri. Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena kau lama-lama melakukan KDRT padanya, dia baik-baik saja kenapa mau bunuh diri. Xiaolan dan bayinya tak bisa diselamatkan. Ini semua salahmu. Kau adalah pembunuh. Lihat, aku sudah bilang padamu. Baiklah pada Xiaolan, kau tak dengarkan. Perempuan tidak dipukul tidak patuh. Lupa bagaimana ibu kabur dulu. Salahku tak mampu, keluarga miskin ibumu kabur. Ternyata ibu Daniel pernah mau kabur pantas saja. Daniel sangat tak percaya pada wanita. Ayah, aku tidak salah. Justru karena aku memukul Xiaolan, dia jadi setia mati-matian ikut aku. Kau ngawur. Kau melakukan KDRT pada Xiaolan masih cari-cari alasan. Bukan Xiaolan tak mau kabur, melainkan tak bisa kabur. Sekarang ini bukan lagi KDRT, ini penahanan ilegal. Penahanan ilegal. Betul, aku memang menahannya ilegal. Kubelengkan dia di sini, suruh dia beranakin aku. Sekarang kamu juga kukelengkan di sini. Kamu juga tak bisa kabur. Kau yakin mau lakukan ini Xiaoyue ini? Dia sekarang dokter, bukan lagi mahasiswa miskin dulu. Daniel, ku beritahu kau tusuk temanku dengan pisau. Dia sekarang hidup mati tak jelas. Kusarankan segera telepon lapor polisi dan serahkan diri. Bapak mereka sengaja meledakkan ban membunuh anakku, makanya aku... Paman Zhang, kau masih bisa berpikir jernih.
Daniu menculik dokter darurat, kalau tertangkap bisa dipenjara. Bapak jangan dengarkan dia. Kami sembunyikan dia di sini. Tak ada yang tahu. Saat dia menculikku, teman-temanku melihatnya. Meski kalian sembunyikan aku, tim penegak hukum akan mencariku. Xiaoyue benar, Daniu. Ini urusan nyawa. Percuma aku bunuh rekan kerjanya. Semua orang lihat. Serahkan diri. Tetap akan mati. Toh akhirnya mati juga. Paman Zhang, Daniu yang membunuh orang yang harus dipenjara ya dia. Asal kau lepaskan aku sekarang, masih bisa dapat keringanan dan menebus kesalahan. Putraku cuma satu. Kalau Daniu di penjara, aku takkan hidup. Daniu, kau sembunyi saja. Tim hukum pasti temukan. Kita harus nekat. Langsung bunuh dia. Kubur dia. Hapus jejak. Aku tidak mau. Jangan! Kau ragu apa? Cepat lakukan. Membiarkanmu mati begitu saja. Terlalu mudah buatmu. Dia hilangkan anakku. Kusuruh dia beranak untukku. Daniuku, kau sekarang pikir apa nak? Kau... Bapak kami kunci dia di sini. Tak akan ada yang tahu. Bisa. Baiklah. Nanti tim hukum datang, aku urus. Ayo, langsung pergi. Ayo! Kamu jangan macam-macam jahat. Hari ini kau akan merasakan enaknya. Lepaskan aku. Pantas saja suka dokter cantik, wanginya tubuhnya, hahaha. Lepaskan. Di sini, rumah Daniu di arah ini. Tolong. Kalian berdua, dari kesaksian warga, setelah Kak Xiaoyue kabur, ditangkap lagi Daniu, dibawa ke desa. Baik, kita pergi lihat. Tolong aku. Kok aku dengar suara Kak Xiaoyue? Ternyata suara binatang. Cepat pergi. Ada orang di sini. Tak buka pintu, kami akan masuk paksa. Hei, siapa? Datang, datang, datang. Hei, Kak Xiaoyue. Kak Xiaoyue di mana? Kak Xiaoyue. Di mana Kak Xiaoyue? Xiaoyue. Kalian siapa? Kalian... Halo, kami tim penegak hukum. Ada warga lihat putra Anda, Zhang Daniu, menculik dokter. Namanya Sun Xiaoyue. Kami datang geledah. Sun Xiaoyue. Tak pernah dengar, juga tak kenal. Jangan pura-pura, saat bawa ambulans sudah melihat. Dan yang aku tahu, anakmu, Daniu, dan Kak Xiaoyue teman kecil. Oh, Sun Xiaoyue itu? Hei, mereka berdua tumbuh besar bersama. Tapi itu sudah lebih dari 10 tahun lalu. Mungkin menculiknya? Diam, aku mau masuk lihat. Daniu di mana? Ini menantuku, diamankan ambulans. Dia ikut pergi. Sampai sekarang belum pulang. Kamu bohong. Warga melihat dia ikat Kak Xiaoyue ke desa. Tak pulang kemana. Kau bilang dia pulang, tapi dia tak pulang ke rumah. Lagi pula desa ini luas. Bisa jadi dia sembunyi di mana saja. Mungkin dia sudah keluar desa.
Bagaimana kalau kita periksa tempat lain di desa? Hanya ini dulu. Tunggu. Daniu anakmu, kamu pasti tahu di mana. Hei, bibi besar. Kau bilang dia tak pulang. Aku mana tahu dia di mana. Tidak mungkin. Kak Xiaoyue pasti di sini. Nona Xiaolu jangan buru-buru. Karena ada orang melihatnya muncul di desa. Kami segera panggil bantuan geledah menyeluruh. Benar kami yakin segera temukan Sun Xiaoyue. Baiklah, kalau gitu kita cari tempat lain saja. Jika kalian dengar kabar, beritahu aku juga. Aku juga cukup khawatir tentang ini. Tunggu. Bulan Xiaoyue. Ini pasti tinggalan Kak Xiaoyue. Kamu yakin ini ditinggalkan korban? Benar, Kak Xiaoyue. Pasti dikurung di sini agar cepat temukan dia, jadi tinggalkan petunjuk. Katakan, apakah kalian yang mengurung Kak Xiaoyue di sini? Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar nggak tahu. Lihat. Kak Xiaoyue pasti mereka dikurung, dirantai, jadi berjuang mati-matian. Dari pengalaman saya, di sini memang pernah tahan orang dan itu wanita. Katakan, apakah kalian pernah tahan Sun Xiaoyue? Ini fitnah. Ini pasti bukan dia. Bukan dia. Berarti itu orang lain. Saat kami bawa ambulans ke sini, kami dengar dari pasien Sun Xiaolan bahwa Zhang Daniu sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, ini pasti tentang Sun Xiaolan. Kami sudah selesai ambil bukti hasil tes segera keluar. Ayo mengaku jujur. Dengan aku, tak ada hubungan. Ini semua ulah. Anakku si brengsek Daniu. Dia yang mengurung Sun Xiaolan. Zhang Daniu ini masih residivis. Kamu yakin tak tahu anakmu kemana? Aku benar-benar tak tahu dia pergi kemana. Pikir baik-baik. Dalam menahan Sun Xiaolan ini, kamu bersalah menyembunyikan minimal hukuman 10-8 tahun. Bertahun-tahun badanku yang tua pasti mati di dalam. Kalau kamu kasih tahu keberadaan Zhang Daniu itu tindakan berjasa hukumanmu ringan. Nah, Dengar kami sudah panggil bantuan. Jika Sun Xiaoyue kena musibah, anakmu pasti mati. Kamu juga dihukum berat saat itu, bukan 10-8 tahun, mungkin hukuman seumur hidup. kataku. Bagus, Kak Xiaoyue akhirnya bisa diselamatkan. Ayo, Dia datang. Daniu, kan sudah kubilang teman kerjaku sudah telepon polisi. Ayahmu sudah menjualmu. Zaman sekarang tak bisa percaya siapapun. Daniu, kalau kamu lepaskan aku sekarang masih bisa dapat kesempatan untuk menyerahkan diri. Istriku, ku beritahu anak sudah mati. Hidup sendiri, apa artinya? Biar aku mati, kau kubawa serta. Kak Xiaoyue, Tolong aku, tolong. jangan bergerak. Jangan mendekat, jangan. Zhang Daniu, kamu tak bisa lari, awas, lepaskan Sandera, serahkan diri. Jangan kamu mendekat, kalau tidak ku bunuh dia. Lepaskan pisau. Letakkan senjatamu. jangan. Baik. Kami turunkan senjata Zhang Daniu. Jangan gegabah. Tendang senjata ke sini. Senjata sudah diturunkan, kau tidak lagi ancaman, Zhang Daniu. Tenang dulu, betul. Lepaskan Sandera. Apapun masalah kita, bicaralah baik-baik. Kau anggap aku bodoh? Kalau ku bebaskan dia, langsung akan ditangkap olehmu. Begini, apa syaratmu? Sebut saja. Asal jangan sakiti Sandera, kami pasti bisa penuhi. Kasih aku mobil, aku mau keluar desa. Baik, tak masalah. Kami segera atur. Markas, segera berikan kami satu mobil-mobil sipil. Daniu, sudahlah, hentikan ini. Kamu tidak bisa kabur. Meskipun
Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah ayahmu. Apa kamu mau dia melihatmu, seperti orang tua mengantar anak ke liang kubur? Dan Yuwa, lepaskan Xiao Yue. Ini semua adalah kesalahan kita sendiri. Kita berbuat jahat, harus menerima balasan. Ayah kau yang bilang ada 3 ketidakbakatan, tanpa keturunan yang terbesar. Aku cuma mau keluarga Zhang punya keturunan. Salahkah aku? Bukan salahmu. Ini semua salahku. Aku tak boleh menculik Xiao Yue. Aku juga tak boleh biarkan kau melakukan kekerasan pada Xiaolan. Semua salahku. Ayah, hidupku sudah hancur. Sampai jumpa di kehidupan lain. Kak Xiao Yue, Daniuk. Di kehidupan berikut, jadilah orang baik. Kak Xiao Yue, kamu baik-baik saja? Daniuk. Akhirnya aku kabur dari sangkar kampung halaman.